Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Saya David Michael bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Semangat menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Jangan lupa sarapan pagi pemirsa, dan jaga kesehatan tentunya untuk Anda semuanya di sekarang-sekarang ini tentang berkaitan dengan informasi di luar sana berkaitan dengan virus corona. Tetapi kita jangan terlalu terlena atau jangan terlalu masuk dengan situasi atau keadaan berkaitan dengan virus corona, tetapi kita menjaga akan kesehatan tubuh kita supaya lebih fit lagi. Dan informasi berikut ini juga memberikan lagi manfaat untuk kita semua, bagaimana juga sebagai masyarakat Indonesia kita taat membayar pajak. Baik, dan pagi ini tema kita tentang jangan lupa bayar SPT atau surat pemberitahuan. Buat Anda pemirsa yang sekarang ini sementara menyaksikan obrolan pagi, saya sudah bersama dengan Bapak Esra Junius Ginting, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kupang. Selamat pagi. Selamat pagi Pak David. Esra, apa kabar? Luar biasa baik pagi ini. Oke, luar biasa baik. Teman-teman, bagaimana aktivitas di KPP Pratama Kupang? Aktivitas tetap berjalan baik pada hari ini, lancar, operasional semuanya, pegawai juga tetap masuk. Tetapi itu mungkin yang perlu kita sampaikan pada saat ini karena banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan juga. Jadi untuk layanan tatap muka dengan wajib pajak, karena tadi yang isu terkait corona, COVID-19 itu tadi, sehingga dibuat kebijakan oleh dari kantor pusat kita, sehingga layanan tatap muka dengan wajib pajak dihentikan sampai 5 April nanti gitu. Jadi sampai 5 April nanti memang layanan tatap muka itu kita tiadakan, tetapi tidak mengurangi masyarakat untuk tetap bisa melaporkan SPT tahunannya, ataupun untuk pelayanan perpajakan lainnya juga bisa dilakukan melalui channel-channel yang sudah kami sediakan. Oke, baik, nanti sebentar juga bisa diinformasikan ini channel-channel yang bisa masyarakat mampir untuk dalam rangka ini membayar pajak ya, Pak Esra. Tapi sangat menarik sekali untuk bagaimana kita juga kesadaran dari masyarakat itu untuk membayar pajak. Betul. Ada juga yang lupa-lupa ingat atau lupa memang karena lupa ataukah memang bagaimana nih, lupa ingat atau ingat lupa atau seperti apa? Nah, itu menariknya. Gimana nih Pak Esra? Akan lebih baik kalau lupa-lupa tapi ingat gitu ya, daripada ingat-ingat tapi lupa begitu. Jadi, terus nanti kalau sudah selesai atau masa tengah waktu untuk bayar SPT-nya ini sudah lewat seperti apa? Ya, sudah jadi, berakhir gimana nih? Sebenarnya batas waktu untuk pelaporan SPT kan sampai, kalau orang pribadi itu sampai 31 Maret ya, 31 Maret. Tetapi karena memang isu ini merupakan isu pandemi dunia yang COVID-19 ini ataupun virus corona ini merupakan isu terkait dunia, bukan hanya di NTT saja begitu ya. Sehingga diberikan relaksasi sehingga batas pelaporan untuk SPT tahunan itu diundur sampai 30 April 2020 begitu. 30 April ya. Oke, baik. Nah, ini juga berkaitan dengan pembayaran pajak itu sendiri. Nah, ini kembali seputar tema kita, jangan lupa bayar pajak, tetapi kesadaran untuk membayar pajak itu. Nah, dalam tanda kutip ya, ini pentingnya membayar pajak. Ada yang santai-santai dan lain sebagainya. Ini kenapa harus bayar pajak? Karena memang ya sebagian sudah tahu, tapi yang lainnya ini belum tahu atau memang tidak tahu manfaat pajak gitu ya. Oke. Ini menarik Pak David yang Bapak sampaikan itu, karena masyarakat Indonesia itu terutama kita di NTT begitu ya. Jadi kalau ditanya manfaat pajak misalnya, nah orang bingung. Beberapa orang saya tanya yang datang ke kantor itu, mereka tidak tahu mengapa harus melakukan itu gitu. Kenapa harus bayar pajak? Kenapa harus bayar lapor SPT begitu ya? Jadi sebenarnya membayar pajak ini merupakan bentuk wujud cinta terhadap negeri gitu. Kenapa cinta terhadap negeri? Karena dana untuk pembangunan nasional ataupun dana di APBN kita gitu ya, untuk pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan segala macam itu dananya 80% itu dibiayai oleh pajak. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya dana itu tidak tersedia dan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, lantas dananya dari mana begitu. Jadi memang ini merupakan bisa dikatakan gotong royong bersama-sama, karena ini merupakan iuran wajib, begitu, iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk
pembangunan nasional begitu. Oke, baik. Ini dan menarik juga ini sistem pembayaran pajak saat ini. Boleh dijelaskan juga ini assessment untuk menghitung. Ini seperti apa sih? Ya. Jadi sistem pembayaran kita itu dikenal dengan self assessment gitu ya, yang untuk pajak. Artinya masyarakat itu diberikan kewenangan untuk menghitung, tidak hanya menghitung sebenarnya, mendaftar, menghitung, melapor, dan juga membayar. Jadi diberikan kewenangan bagi mereka untuk menghitung sendiri, karena yang ingin diwujudkan dari sebuah sistem self assessment itu ataupun melakukan penghitungan sendiri itu adalah mewujudkan kesadaran masyarakat bahwa mereka berkontribusi terhadap pembangunan, mereka berkontribusi dengan sadar sendiri bahwa ini merupakan tanggung jawab saya untuk pembangunan nasional begitu ya. Tapi ingatlah bahwa ujungnya nanti kan orang-orang berpikir suka-suka saya dong mau bayar berapa. Nah, perlu diingat juga bahwa di samping pelayanan ini self assessment merupakan pelayanan, ada fungsi lain yaitu fungsi pengawasan dan juga penegakan hukum. Yakinlah bahwa semua yang dilaporkan itu nanti akan ada fungsi pemeriksaan di situ, dan akan diperiksa apakah betul ini yang dilaporkan tadi berdasarkan data yang didapat dari pihak ketiga juga. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi-sembunyi, lebih baik berterus terang. Harus terus kayak judul lagu kayak. Menarik juga ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk kesadaran membayar pajak itu sendiri. Nah, ini juga sebagai informasi juga kepada pemirsa juga, di saat kalau memang tidak membayar pajak, kalau orang Kupang bilang kepala batu. Kepala nah, ini batu. Pasti ada sanksinya dong. Iya, betul. Seperti apa? Ya, kalau terkait SPT tahunan sendiri gitu ya, SPT tahunan sendiri sebenarnya kita tidak mau mengeluarkan sanksi, karena memang pendekatan kita itu adalah kita ingin masyarakat NTT teredukasi, khususnya Kota Kupang, Kabupaten Kupang gitu ya. Kita ingin masyarakat itu teredukasi sehingga mereka melaporkan SPT tahunannya itu tepat waktu dengan metode yang tepat juga begitu ya. Dan tapi kalau misalnya bukan kita ekspektasi, kita tidak mengekspek itu, tetapi just in case ada wajib pajak yang tadi kepala batu segala macam gitu ya, atau apa ingat-ingat lupa begitu. Lupa-lupa ingat. Kalau lupa-lupa ingat masih ingat gitu kan. Nah, kalau ingat-ingat lupa juga ujungnya begitu. Gitu. Itu ada sanksi untuk orang pribadi itu dikenakan sanksi 100.000 dan juga untuk yang badan ataupun perusahaan atau usaha itu dikenakan 1 juta rupiah untuk keterlambatan. Tapi sekali lagi bukan sanksi yang kita harapkan, tetapi kita lebih mengedukasi masyarakat untuk melaporkan SPT tahunannya tepat waktu dan juga ya dilaporkan saja begitu ya. Jadi bukan sanksi bukan pendekatan sanksi yang kita inginkan. Oke. Nah, ini sekarang kan semuanya berbasis online ya. Betul. Dan tentunya ini mempermudah juga masyarakat wajib pajak dalam hal ini untuk membayar SPT ini sendiri untuk artinya membayar secara online. Nah, menarik juga berkaitan dengan e-filing. Ya, jadi ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak David ini adalah pertanyaan sejuta umat ini gitu ya. Jadi ini e-filing apa, e-filing apa, e-feeling good gitu ya. E-feeling good that I sold gitu kan, kayak lagu Pak gitu. Jadi Jadi e-filing ini sebenarnya adalah satu cara penyampaian SPT tahunan yang kalau dulu masih berbau paper gitu ya. Kalau sekarang kan sudah zamannya online begitu ya. Jadi sudah zamannya online sehingga e-filing ini merupakan satu channel yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga wajib pajak bisa menyampaikan laporan SPT tahunannya itu di mana saja. Yang pasti terkonek internet begitu. Jadi mereka melaporkan itu lewat e-filing dan untuk pembayarannya mendapatkan ada namanya kode e-billing. Kode billing itu didapatkan untuk pembayaran. Jadi ada pelaporan lewat e-filing, ada untuk pembayaran nanti dapat lewat e-billing itu tadi dan dapat kode billingnya sehingga dibayar melalui kantor pos atau bank persepsi gitu. Jadi bukan membayar ke kantor pajak tapi bayar ke kas negara melalui bank gitu. Baiklah. Nah, dan tentunya ini juga persyaratannya seperti apa berkaitan dengan e-filing ini? Iya. Jadi kalau e-filing ini tadi bermacam-macam ya terkait persyaratan yang pasti sudah memiliki NPWP terlebih dahulu.
NPWP sudah memiliki, dan juga bagi yang karyawan dia sudah memiliki bukti potong. Bukti potong. Kalau karyawan pegawai negeri itu biasanya dikenal dengan bukti potong 1721A2. Itu pegawai negeri sudah paham semua itu. 1721A2. Tapi kalau untuk yang swasta itu 1721A1 begitu. Jadi dan kalau untuk yang usahawan begitu dia yang dibutuhkan hanya NPWP dan juga omzetnya di dalam setahun itu berapa, sehingga dimasukkan angka omzetnya tersebut untuk dihitung nanti pembayaran pajaknya berapa. Tapi kalau untuk karyawan ataupun yang memang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja saja, itu biasanya sudah dipotong oleh bendaharanya. Jadi makanya kalau untuk karyawan itu kebanyakan pelaporannya nihil gitu, karena sudah setiap gajian situ penghasilannya sudah dipotong oleh oleh bendahara begitu Pak David. Jadi nanti bendahara yang akan membayarkan, dan ini yang dipotong tadi, yang karyawan tersebut itu hanya berkewajiban untuk melaporkannya saja. Oke, berarti ini juga harus memberitahukan di rumah juga ya, betul, yang sudah sekali, berkeluarga, ya, supaya ya. jangan ada dusta tentunya. Jangan ada dusta ya. Oke, nah betul, ini betul. sangat menarik sekali untuk pengawasan bagaimana untuk dalam perjalanan sampai sejauh ini bagi mereka yang wajib pajak itu sendiri. Sampai sekarang ini rentan waktu yang ditentukan dan juga dikasih juga berkaitan dengan keadaan global sekarang berkaitan dengan virus corona ini sampai tanggal 30 April. Kesadaran dari masyarakat seperti apa sih? Ini sangat luar biasa ya Pak David ya. Jadi di wilayah kerja KPP Pratama Kupang khususnya, yang ada Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan juga Kabupaten Saburai Jua, Rote, dan juga Alor gitu Kalabahia. Jadi dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan itu jauh meningkat. Bahkan sebelum ada sampai pertengahan Maret kemarin, pertumbuhan dibandingkan dengan tahun lalu itu ada sekitar 30%. Tapi memang setelah ada isu virus corona ini, pertumbuhan masih bertumbuh tapi mencapai angka 15-16% gitu. Nah, kalau sampai pada hari ini itu yang sudah melaporkan SPT tahunannya ada sekitar 36.836 wajib pajak gitu. Dan itu sebuah angka yang fantastis, karena tahun lalu itu masih sekitar walaupun sekarang ada virus corona gitu ya, virus corona, tapi kesadaran masyarakat di NTT, saya berani menjamin dan akan kita sampaikan kepada nasional bahwa masyarakat NTT memiliki tingkat kesadaran pajak yang luar biasa tinggi, dan ini NTT ini sudah siap dengan era baru kepatuhan wajib pajak gitu, dan kita sudah siap untuk itu. Baik, gitu. sebelum laporan ke pusat, targetnya untuk tahun ini berapa? Target kita tahun ini kita tidak muluk-muluk, kita akan menyampaikan kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya gitu. Tetapi kalau memang dimungkinkan lagi, angka ini kita duplikasi saja. Kita dobelkan dari angka yang sudah ini, karena memang seharusnya tanpa adanya virus corona tadi, ini masa-masa peak seasonnya itu pelaporan SPT tahunan sebenarnya ada di minggu kedua ke atas gitu, di bulan Maret gitu ya. Dengan diberikannya relaksasi, diundur lagi 1 bulan sampai 30 April, harapan kita masyarakat berbondong-bondong untuk melaporkan SPT tahunannya via e-filing. Tidak usah datang ke kantor gitu, karena memang tahun lalu itu 97% wajib pajak itu sudah melaporkan SPT tahunnya melalui e-filing gitu. Jadi jarang sekali orang yang masih menggunakan paper begitu untuk melaporkan SPT tahunannya. Oke, menarik sekali. Kembali kita mau melihat ke KPP Pratama Kupang sendiri untuk sekarang ini. Memang kemarin juga saya sempat berkunjung ke sana. Memang ini untuk pengawasan tentunya supaya ya menjaga keamanan, kenyamanan juga, kenyamanan berkaitan dengan COVID-19 ini sendiri. Nah, ini untuk sekarang ini seperti apa? Apakah banyak antrian seperti antrian sembako dalam tanda kutip atau seperti apa di KPP Pratama Kupang? Situasi hari ini merupakan hari kedua bagi KPP Pratama Kupang untuk tidak ataupun menghentikan layanan tatap muka, sehingga kantor benar-benar kita tutup begitu ya, kantor kita tutup. Tapi di depan kantor, jika masyarakat datang ke KPP Pratama Kupang, itu sudah tersedia berbagai layanan yang kita siapkan, inovasi yang disiapkan, dan pegawai kita sebenarnya
ada di dalam siap untuk melayani melalui live chat WhatsApp dan juga email yang ketika wajib pajak email itu langsung ada yang merespon karena ada man behind the desk juga di situ yang bekerja. Dan juga jika ingin konsultasi ada line telepon atau via WhatsApp juga kita sediakan ada ada 10 nomor nanti mungkin akan kita sampaikan juga. Dan juga yaitu yang kita sediakan. Dan kalau misalnya memang ingin mengajukan permohonan atau tidak terbiasa dengan IT based service gitu ya, maksudnya via live chat atau telepon segala macam bisa lewat pos juga begitu. Oke. Baik, dan ini menarik sekali juga berkaitan dengan harta apa sih yang dikasih tahu ini, soalnya banyak. Kalau terlalu banyak harta nanti kembali lagi lupa-lupa ingat juga. Iya. Tolong dikasih tahu. Dan juga ini mungkin dengan pindah domisili mungkin ya. Nah, ini seperti apa? Ya. Jadi kalau misalnya terkait harta ini Pak ya. Jadi yang pasti kalau misalnya harta yang paling berharga adalah keluarga, nggak usah dilaporkan gitu. Nanti banyak Pak yang jomblo-jomblo menyatakan apa harta saya yang paling berharga ini adalah pacar saya gitu. Itu tidak usah dilaporkan di situ gitu ya. Jadi yang memang perlu dilaporkan di situ seperti alat transportasi, jika punya mobil, motor dan sebagainya silahkan dimasukkan. Terus barang-barang koleksi seperti logam mulia, emas, perak atau apa yang memang dimiliki oleh wajib pajak juga silahkan. Dan juga terkait properti, tanah, bangunan, ruko atau misalnya yang dimiliki oleh pemirsa di rumah itu silahkan dilaporkan juga. Dan kalau memiliki, ya kita nggak tahu di NTT gitu ya, kalau memang memiliki helikopter atau pesawat pribadi juga dan itu merupakan hak milik dari wajib pajak, silahkan untuk dilaporkan juga gitu. Jadi kita ingin masyarakat untuk menyampaikan di SPT ini mereka mendisclose ataupun menyatakan itu sejujur mungkin harta apa yang mereka miliki gitu. Nah ini juga di saat itu juga tentu ada item atau form yang harus mereka tahu juga, wajib pajak tahu juga. Nah ini seperti apa supaya tidak salah form begitu? Betul ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke e-filing itu di website djponline.go.id sebenarnya nanti akan di-guide terkait form-form tadi. Jadi sebenarnya sudah dipermudah, cuman requirement ataupun persyaratan ataupun kondisi yang harus supaya match dengan masing-masing form tadi. Contohnya begini, ada 3 form sebenarnya untuk orang pribadi gitu ya Pak David ya. Jadi misalnya untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta dalam 1 tahun, itu silahkan untuk menggunakan formulir 1770 SS gitu. Nah, untuk karyawan yang memiliki penghasilan di atas 60 juta setahun, itu silahkan menggunakan 1770S begitu. Ada SS dan SS ini sangat sederhana gitulah, dan S ini yang sederhana gitu ya. Dan kalau misalnya memang memiliki usaha ataupun pekerjaan bebas ataupun memiliki penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, misalnya ada pegawai tapi di rumah buka internet, warnet atau dapat penghasilan ngemsi atau dapat penghasilan apa, itu silahkan menggunakan formulir 1770. Jadi ada tiga formulir untuk wajib pajak yang bisa digunakan. Nah, kalau untuk yang wajib pajak badan itu wajib menggunakan formulir 1771. Ini satu pertanyaan lagi, bisa digambarkan ini tentang help desk. Ini seperti apa? Help desk ya, jadi kalau help desk ini merupakan layanan yang kita sediakan sebenarnya kepada seluruh wajib pajak yang ingin berkonsultasi dengan dengan kantor pajak. Kita menyediakan layanan itu gratis. Begitu. Jadi daripada nanya kemana-mana dan berbayar begitu ya, mending datang ke sana menanyakan, ini saya pelaporan pajak saya seperti apa, ini seperti apa, apakah saya mau mengisi ini sudah benar, seperti apa. Jadi banyak hal yang bisa diakses oleh wajib pajak ataupun di chat ataupun ditelepon oleh wajib pajak. Untuk saat ini kita menyediakan helpdesk itu, dan itu merupakan sebenarnya fungsi yang kita sediakan day to day basis gitu di kantor gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya untuk saat ini layanannya mungkin hanya bisa lewat telepon ataupun chat gara-gara
virus corona tadi Pak. Begitu. Oke, kayaknya sekarang ini lebih banyak chatnya tentang virus corona nih ya. Betul, trending, ya. trending topik. Iya. Oke, tapi juga kita mau tahu ini pergerakannya sampai 2045, di mana ini Indonesia mengalami bonus demografi. Tentunya juga ini pergerakan dari kaum milenial, generasi muda ini sangat penting sekali berkaitan dengan bagaimana juga membayar pajak itu supaya lebih mantap lagi nih, Iya, Pak iya, Esra. Untuk Anda juga pemirsa, nanti kami kembali lagi, tetap bersama kami di obrolan pagi. Kami segera kembali.